Salam, saudara-saudara. Selamat datang di channel kami, Paguyuban Wong Angon. Saya, Evangelis Yohanes Parjanto, mengajak saudaraku yang terkasih untuk sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang kami kemas dalam bentuk video supaya mudah dimengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta-Mu dan memohon supaya Tuhan memberi roh wahyu, roh hikmat, dan roh pengertian sehingga kami bisa mengerti akan maksud dari segala firman-Mu. Dan tolonglah Roh Kudus supaya kami dibimbing dalam perjalanan hidup kami dengan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling menarik dan penting dalam Alkitab, yaitu nubuatan akhir zaman. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar istilah seperti pengangkatan, masa penganiayaan, atau kerajaan 1000 tahun. Tapi apa sebenarnya artinya? Mari kita urai bersama 3 peristiwa besar ini yang membentuk rencana akhir Allah bagi dunia menurut pandangan eskatologis Kristen. Peristiwa pertama yang akan kita bahas adalah pengangkatan, atau yang sering disebut The Rapture. Bayangkan ini, suatu saat, tanpa peringatan, Tuhan Yesus akan kembali ke awan-awan. Ingat, Dia tidak turun ke bumi untuk memerintah pada saat ini, tetapi datang ke angkasa. Dalam sekejap mata, semua orang percaya yang masih hidup akan diubah, dan bersama dengan orang-orang kudus yang telah meninggal dan dibangkitkan lebih dulu, mereka akan diangkat untuk bertemu Tuhan di udara. Ayat kuncinya ada di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 yang menjelaskan momen luar biasa ini. Ini adalah pertemuan pribadi antara Kristus dan gerejanya, di mana kita akan dibawa ke surga untuk selamanya bersama Dia. Seringkali diyakini untuk menghadiri perjamuan kawin anak domba setelah gereja diangkat, bumi akan memasuki periode yang sangat mengerikan yang dikenal sebagai masa penganiayaan besar. Periode ini berlangsung selama 7 tahun, penuh dengan penderitaan, kekacauan, dan penghakiman Tuhan atas dunia yang menolaknya. Ini adalah masa di mana Antikristus akan bangkit, seorang pemimpin dunia yang karismatik namun jahat. Dia akan memerintah secara global, menipu banyak orang, dan bahkan menandatangani sebuah perjanjian damai palsu. Selama masa ini, kita akan melihat peristiwa-peristiwa dahsyat yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Pembukaan 7 meterai, tiupan 7 sangkakala, dan pencurahan 7 cawan murka Allah. Meskipun gereja sudah diangkat, akan ada orang-orang yang menjadi percaya selama masa ini, dan mereka akan mengalami penganiayaan yang hebat karena iman mereka. Setelah 7 tahun penderitaan itu berakhir, kita sampai pada peristiwa puncak, kedatangan Kristus yang kedua kali secara fisik ke bumi, dan pendirian kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium. Kali ini, Yesus datang bukan lagi sebagai bayi di palungan, tetapi sebagai raja di atas segala raja, dalam kemuliaan penuh bersama para malaikat dan orang-orang kudusnya. Dia akan mendarat di bumi, mengalahkan Antikristus dan pasukannya dalam pertempuran Harmagedon, lalu mengikat iblis dan memenjarakannya selama 1000 tahun. Kemudian dimulailah era yang luar biasa. Kristus akan mendirikan tahtanya di Yerusalem dan memerintah seluruh bumi dalam damai, sejahtera, dan keadilan yang sempurna selama 1000 tahun secara literal. Bayangkan dunia tanpa perang, tanpa korupsi, tanpa ketidakadilan. Pengetahuan tentang Tuhan akan memenuhi bumi, bahkan alam pun akan dipulihkan. Alkitab menggambarkan singa yang makan jerami dan anak kecil yang bisa bermain dengan ular kobra
tanpa bahaya. Ini adalah masa pemulihan total, di mana kehendak Allah benar-benar terjadi di bumi, seperti di surga. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Nubuatan ini bukan hanya cerita masa depan yang menarik, tapi juga panggilan untuk hidup kita sekarang. Pertama, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Yesus berkata, pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Jadi hiduplah setiap hari dengan kesiapan untuk bertemu dengannya. Kedua, ini mendorong kita untuk memprioritaskan kekudusan hidup. Sebagai mempelai Kristus, kita dipanggil untuk menyucikan diri kita. Ketiga, tetaplah setia dalam pelayanan. Gunakan waktu dan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Dia dan sesama. Karena saat Dia datang, Dia ingin menemukan kita sedang giat bekerja bagi kerajaan-Nya. Dan yang terpenting, ini memberikan urgensi untuk menyebarkan Injil. Banyak orang di sekitar kita belum mengenal Kristus dan bisa menghadapi masa penganiayaan yang mengerikan. Mari bagikan kabar baik tentang keselamatan selagi masih ada kesempatan. Pelajarilah kitab suci, khususnya Daniel dan Wahyu, agar iman kita semakin kokoh di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Semoga rangkuman ini memberikan pencerahan dan semangat baru bagi kita semua untuk hidup lebih sungguh-sungguh bagi Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, bagikan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.